Kita lanjutkan. Sekarang kita mau buat untuk bagian laporan di dashboard admin. Ini kita aktifkan dulu SAMPP biar kita masuk ke proyeknya. Localhost pengaduan masyarakat. Oh, sorry. Kita ke admin. Oke, sekarang kita mau buat untuk laporan ini ya. Sekarang kita ke codingan. Jangan lupa nih buat laporan di new file laporan titik php. Sekarang ini kita hapus dulu beberapa laporan, kemudian di indeks juga kita tambah else if-nya seperti ini. Kita tambahkan. Ini salah nih. Oke. Else if halaman laporan. Kita ke filenya laporan titik php. Siap. Nah, kemudian kita ambil salah satu tabel yang mungkin dari petugas juga bisa kita ambil. Kita Ctrl C di sini. Kita ke laporan titik php, kita Ctrl V. Kemudian ini kita ubah laporan, data laporan. BTN Group kita hapus ini. Kemudian ini juga kita hapus dulu. Ini segini hapus ya nggak apa-apa. Kita hapus nomor jangan. Ini aja kita hapus dulu. Kemudian ini kita ganti kolom-kolomnya itu tanggal pengaduan. Kemudian nick dari masyarakat. Terus nama pengirim, nama masyarakat maksudnya. Kemudian nomor teleponnya. Kemudian isi laporannya. Isi laporan. Kemudian status. Nah, jadi di Sindas Admin itu sebetulnya udah menyediakan yang namanya data tables. Kalau kawan-kawan yang belum tahu apa itu data tables, bisa dilihat ya. Datatables.net, dia ini untuk bisa membuat advanced table dengan menggunakan JavaScript, CSS yang mempermudah kita untuk bisa menggenerate kalau ada data di tabel itu bisa kita ekspor jadi PDF dan segala macam. Dan ini karena ada bantuan dari jQuery, jadi kita kayak secara real time kita bisa mengakses banyak data. Ya, ini ada navbarnya di sini, previous, next. Di sini bisa nge-show berapa data gitu kan. Secara real time itu betul-betul sangat membantu data tables ini. Search juga secara real time dia juga nyari dengan cepat ya. Kita ketik di sini langsung tergenerate yang kita apa tuh namanya? Yang kita cari di sini. Jadi karena Sindas Admin sebetulnya udah menyediakan data tables-nya sendiri di sini. Kita di sini ada banyak versi, maksudnya ada di custom, apakah yang pakai tanpa ada button export, ini yang pakai secara default itu ya biasanya memang data tables itu bisa nge-search sama ada tombol navbar kayak gini. Terus kita bisa kalau ngeklik dia secara real time dia langsung kayak di order by atau kayak dia di order by gitulah. Apakah ascending ataukah descending. Bisa juga kita ada dokumentasinya di sini kayak mana kita nah ini ya maksudnya untuk mengcustom si data tablesnya kita mau ngapain aja. Ini scroll Y, paging, bisa dilihat di sini semua nanti.
Nah, oke. Sekarang kita buat untuk di laporan. Tadi kita pakai tanggal pengaduan, NIK, nama pengirim, segala macam. Nah, di sini kita mau menampilkan datanya dengan dua tabel dari masyarakat dan juga dari pengaduan. Kalau kita cek dari PHP MyAdmin, tabel masyarakat dan juga tabel pengaduan itu kan dihubungkan, direlasikan dengan menggunakan NIK, primary key NIK ya. Ini pengaduan masyarakat. Kita cek aja di bagian masyarakat pun juga boleh, karena kan di sini dia primary-nya. Sementara di pengaduan itu dia foreign key atau child primary. Kita cek di sini mana structure, relation view. Nah, ini ya, on delete and on update restrict. Oh, sorry, berarti ada di pengaduan, bukan di masyarakat. Relation view. Nah, ini kolom NIK ya, dari tabel masyarakat direlasikan. Nah, oke, sekarang kita ketikkan query-nya. Select from pengaduan, join masyarakat. Oke, on pengaduan titik NIK sama dengan masyarakat titik NIK. Jadi kita urutkan order by data yang terbaru. DSC. Oke, ini nomor petugas ubah jadi laporan. Di sini buat jadi data underscore laporan. Ada berapa ini tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama itu tanggal. Kita pakai, coba cek yang lain dulu sebentar. Petugas. Oke, langsung saja di sini. Biar agak lebih cepat, kita ketik langsung semua seperti ini. Kita echo data underscore laporan. Sorry. Nah, seperti ini. Tinggal kita ketikkan aja satu persatu. Tanggal pengaduan. Terus itu ada NIK. Terus nama. Kemudian nomor telepon, TLP. Baru status. Status itu kita kasih, oh ini hati-hati ada garis. Ada garis. Status kita seperti biasa ya. Kita jadikan dia caps lock, semuanya huruf kapital. STR to upper, data laporan, status. Oke, kita cek dulu. Laporan, mana dia? Sini. Kita ubah halaman sama dengan laporan. Oke, laporan. Nah, oke. Ini kan belum, ini tunggu dulu. Isi laporan belum kita buat ya. Kita kemarin lagi isi laporan. Isi underscore laporan. Foto nggak perlu ya. Karena nanti kalau foto kan ketika generate nanti jadi berat dia. Oke, ini data laporan. Jadi untuk buat data tablesnya itu berfungsi di sini, kita harus menghubungkan CSS dan juga JavaScript-nya si data tables. Kalau dari kita di sini tadi kan ada disuruh ini kan, ada disuruh include these two files, CSS dan JS.
Nah, ini kita inisialisasi data tablesnya di script JavaScript. Ini bisa kita download juga sebetulnya. Bisa kita download data tables default. Ini ada bootstrap keberapa segala macam jQuery-nya. Nah, ini kita kan udah pakai dari si Syndes admin. Jadi kalau kita cek di folder kita di sini ya, asset CSS sebentar. Plugin. Nah, ini data table udah ada. Data table, CSS dan JS-nya. Nah, oke, sekarang kita masukkan CSS dan JavaScript di data table di menu index dulu. Kita ke bagian atas. Di sini aja. Kita link href. Jangan lupa untuk keluar satu folder untuk mengakses folder assets, plugins, data table, CSS, data table. Oke. .min.css. Rel style sheet type text CSS. Oke. Ini data tables kita komentari untuk biar kita tahu. Kalau ini pluginnya si data table. Assets, bisa ke asset plugins, ya kan? Plugins, data table, CSS, terus kita masukkan ini. Kemudian kita masuk ke paling bawah ya. Kita memasukkan si jQuery data tables.min.js. Kita ke paling bawah, kemudian di sini data table script src hapus pakai ya src assets plugin data table js jQuery data tables .min.js. Oke. Sekarang kita mengaktifkan si data tablesnya pakai script. Biasa kita buat script sendiri di sini, script kayak gini. Nah, terus kita pakai jQuery. Kita buat function jQuery dokumen ready function. Oke. Nah, ini default data table-nya kita masukkan id example yang mana kita mengakses data table. Nah, oke. Kita cek dulu di laporan itu kita kasih id data table di sini ya. id example sampel. Kita cek dulu. Sorry. Oke, ini ada yang salah nih. Ini ya. Udah bisa ini data table-nya masuk. Kita kan mau nge-generate data. Jadi butuh tombol nge-custom tombolnya. Caranya itu kita ke index lagi ke script tadi. Di sini kita ketikkan var table id example
data table, di sini ada beberapa button yang bisa kita pakai. Example, kita cek example, DOM, kita cek yang Bootstrap 4. Nah, ini inisialisasi tabel, mana nih bagian button, select a single button. Nah, ini ya, ada Excel, ada print, ada Colfish sebagai DOM-nya. Colvin, Colvin. Oke, ini titik koma. Terus kita atur letak buttons-nya itu buttons container append to. Example 2, wrapper call md oke. Belum ada ya, karena kan kita pakai example biasa nih, menginisialisasi data table yang biasa. Kalau dia kita pakai ada example 2 ini kita inisialisasi data table, kita nge-false length change-nya, terus kita tambahkan buttons ini ya. Kemudian buttons itu kita atur lagi kontainernya atau jaraknya gitu. Kita ke laporan titik PHP example 2. Oke, ini ada yang salah nih. Sebenarnya ini ada tabelnya ini. Berarti kita ada yang typo. Kita cek lagi. Buttons, copy, Excel, PDF, print, Colvin. Colfish. Colfish. Table buttons container append to example to wrapper. Oke. Nah, ini ya. Pas tadi ada yang tipe di Colfish. Bisa copy row-nya langsung, terus kita bisa kopas ke spreadsheet juga bisa. Oke, ekspor ke Excel bisa, tinggal kita save segala macam. Nah, ini ya.
Nanti kalau udah data banyak ini tinggal enak aja makainya. Ini karena kita cuman punya satu data tertampil di contoh, jadi kayak nggak terlalu nampak gitu. Terus nanti ada drop down gini ya kan. Ada drop down. eh Kalau data banyak ada drop down gini, show berapa data gitu. Show entries-nya berapa. Oke, tinggal cek aja kayak mana nge-custom semuanya ada di datatables.net. Basic inisialisasi, advanced, data source, segala macam semua ada di sini. Oke, itu eh ini sekarang kita mau ngubah yang di sini, yang di halaman index. Jadi di sini kita eh, mau apa tuh namanya? Menghitung data. Jadi kita buat sini ada beberapa data. Sebentar. Admin index, oh di dashboard ya, dashboard. Ada di dashboard. Nah ini, di sini jumlah masyarakat. Masyarakat yang ngedaftar di aplikasi kita maksudnya gitu. Terus ada jumlah petugas. Jumlah petugas. Terus ada berapa pengaduan. Jumlah pengaduan. Oke. Caranya itu gampang, tinggal kita masukkan query di sini. Di sini aja. Sorry. Koneksi select from masyarakat. Terus di sini kita tampilkan jumlahnya pakai 6 rows di sini ya. Jumlah masyarakat sama dengan query masyarakat 6 rows. Jadi di sini kita tinggal mengechokan si jumlah masyarakat. Echo. Nah, ini tinggal kita kopas aja. Kita ubah-ubah aja di bawah. Ini di sini kita ubah. Oke nih. PHP-nya. Jangan lupa. Ini tadi jumlah petugas. Query petugas. Petugas. Sini tinggal kita echo jumlah petugas. PHP echo jumlah petugas. Oke, di sini pengaduan. Sini petugas jadi pengaduan. Pengaduan. Oke. Di sini kita echo. Oh, sorry. Nah, oke. Ini tinggal kita refresh aja. Ini ikonnya nggak pas ya. Masyarakat biasanya pakai icon user. BX user. Oke, pas. Jumlah pengaduan nggak apa-apa.
Kalau mau ngecek yang lain, ini kan BX itu box icon. Kalau di Sindes udah ada, kita bisa lihat sendiri. Kan udah ada terbahas juga di video sebelumnya. Box icon, repeat ya, kalau nggak salah. Repeat, BX repeat berarti. BX repeat untuk di bagian pengaduan. Repeat. Oke. Nah, itu ya untuk halaman petugas, halaman admin, dashboard admin. Kita udah bisa create, update, delete data petugas di pengaduan. Semua proses udah kita jalankan di sini. Bisa kita melihat detail. Kemudian di laporan kita udah aktifkan si data table dan kita bisa menjalankan generate laporan. Itu dulu untuk halaman admin.